Bapak kawan, langsung turun. Udah di-record yuk. Oh iya, di program. Ayo pembukaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Slide pertama, Jil. Ayo dah. Buka, woi. Slide pertama. Ayo bos, mulai bos. Ini apa sih yang operatornya? Ayo wis di-record iku, wis di-record. Bagulat tayo. Ayo lah. Gas. Slide pertama, Jil. Ayo. Itu apa sih? Sil, buka slide pertamamu yang judulnya loh. Judul sih, Jil. Pausil. Monitor. Betul. Linjak satu. Nah. Ayo yang lainnya di mute. Saya mute ya. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Next. Yang pertama ada Wahyu dengan NIM 120, yang kedua Wildan dengan NIM 095, yang ketiga Muhammad Atta dengan NIM 173, dengan selanjutnya dengan Intan dengan NIM 270, lalu Salafo dengan NIM 104, Ayu Dimas dengan NIM 117, Muhammad Saji Fausil dengan NIM 184, Indah Suci dengan NIM 221, Diki Putra dengan NIM 150, Putut Muhammad dengan NIM 093, Nafia Adinda Firmansyah dengan NIM 124, Firmansyah dengan NIM 2175, Anggar dengan NIM 021, dan M. Fahrul Rizki A dengan NIM 107. Untuk materi selanjutnya, silakan. Next. Operator. Next. Nggak tahu aja sih Anda kati masuk aku ndak. Udah. Kita akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Tapi apa itu demokrasi? Next. Demokrasi berasal demokrasi yang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat maupun tidak langsung oleh perwakilan setelah proses pemilu yang langsung bebas, rahasia, dan adil. Next. Jamur apa? Nggih. Jamur apa?
Oke, selanjutnya pelaksanaan demokrasi dibedakan menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang disebut demokrasi langsung yaitu suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Demokrasi tidak langsung yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya. Terima kasih. Next. Tak kudu sing iku. Ayo Bapak Salapo, dipersilakan untuk bicara. Berarti yang demokrasi Alamudi 1991. Yang pertama kedaulatan rakyat, kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari rakyat yang diperintah, ketiga kekuasaan mayoritas, keempat pengakuan hak minoritas, kelima jaminan hak asasi manusia, keenam pemilihan yang bebas dan jujur, tujuh persamaan di depan hukum, kedelapan proses hukum wajar, 9 pembatasan pemerintah secara konstitusional, 10 pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Ayo Bapak Salapo, saya persilakan untuk bicara. Budiarjo 1988 mengidentifikasi jumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang berbasis kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Next. Ayo Bapak Fausil, ini giliran saya. Sanusi, tahu sih Ayo yuk Bayu. Kayak terus ta. Ayo, Bay. Yuk, ayo yuk. Aku wis. Untuk selanjutnya, Sanusi tahun 99 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi Indonesia yang dikenal pula dengan the 10 Pillar of Indonesian Constitutional Democracy berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu demokrasi berdasarkan hak asasi manusia, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat,
demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi berdasarkan otonomi daerah, demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Next. Tiga faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara menurut Bahmuller. 1. Faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara tertentu. Namun bukan berarti negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi dan negara yang kaya selalu demokratis. Kesejahteraan masyarakatlah yang umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara demokratis atau tidak. Beberapa alasan faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi negara demokratis. Pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat, dan masyarakat yang cerdas merupakan kriteria dan bahkan menjadi syarat suatu masyarakat demokratis. Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan proses urbanisasi. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan demokratisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan masyarakat madani atau civil society yang otonom dan memiliki kebebasan, yang menunjukkan indikator keberhasilan demokratisasi. Next. Dua, faktor sosial politik. Faktor penting berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Next. 3. Faktor kebudayaan kewarganegaraan dan sejarah. Bahmuller tahun 1996 mengungkapkan hasil temuan Robert Putnam menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Next. Henny B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pengguna kekerasan sampai batas minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat dalam masyarakat. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Next. Lalu selanjutnya ada sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Pendiri negara Indonesia memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintah negara. Namun praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Next.
Praktik kehidupan demokrasi di Indonesia sering terkecoh pada politik yang kelihatannya demokratis, tapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD 1945 ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi pelaksanaannya belum dapat terwujud demokrasi terpimpin karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Selain itu juga ada rezim Soeharto atau Orde Baru yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh tahun 1998. Dan akhirnya dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 yang lebih menekankan pada otonomi luas, hingga lahirnya reformasi yang ada pada dasarnya merupakan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis untuk bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Udah tutup dah? Ngelek. Ngelek ribet ngelek. Wah aku ngelek. Udah tutup dah, Indah. Wes mari wes. Wah aku kok ngelek, Mbak. Cemana ya? Wes, iku mari wes, mari. Mari ya wes mari ya. Gak ada tanya jawab kan? Gak bisa wes. Ngate nugas.